Selamat siang. Sini kami kelompok 3 akan memperlihatkan drainase yang jelek. Perkenalkan, nama saya Chandrika Fajriansa, NRP 22-2023-211 dari kelompok 3 drainase. Saya akan menjelaskan pengertian dari bahaya drainase yang tidak tepat. Drainase yang buruk merupakan masalah yang dapat mengganggu bangunan apapun, mulai dari rumah tinggal hingga bangunan komersial besar. Konsekuensi dari sistem drainase yang tidak memadai sangat banyak, yang mempengaruhi segala hal mulai dari integritas fondasi hingga keselamatan keseluruhan bangunan. Memahami konsekuensi dan drainase yang buruk serta solusi seperti perbaikan fondasi dan koreksi drainase sangat penting bagi pemilik dan pengelola properti untuk memastikan bangunan mereka tetap aman dan berfungsi. Dampak drainase buruk pada fondasi. Fondasi bisa dibilang merupakan bagian terpenting dari bangunan apapun. Fondasi menopang berat seluruh struktur dan memastikannya tetap tegak dan stabil. Namun, ketika sebuah bangunan mengalami drainase yang buruk, fondasi seringkali menjadi yang pertama terganggu. Air yang tidak mengalir dengan baik dan fondasi dapat menyebabkan beberapa masalah serius. Pertama, ekspansi dan kontraksi tanah. Tanah liat khususnya mengembang saat basah dan menyusut saat kering. Pergerakan berulang ini yang dikenal sebagai naik turun dapat memberikan tekanan yang sangat besar pada fondasi. Seiring waktu, tekanan ini dapat menyebabkan retak, bergeser, dan bahkan pecahnya material fondasi. Kerusakan yang diakibatkannya tidak hanya memerlukan perbaikan fondasi yang mahal, tetapi juga dapat membahayakan integritas struktur seluruh bangunan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Rafli, NRP 22-2023-186. Selanjutnya, yaitu tekanan hidrostatik. Air yang terkumpul di dalam tanah sekitar fondasi memberikan tekanan hidrostatik pada dinding fondasi. Tekanan ini cukup kuat untuk menyebabkan dinding retak dan melengkung ke dalam. Dalam kasus yang parah, fondasi dapat mulai bocor atau lebih buruk lagi. Gagal secara struktural, memasang atau memperbaiki sistem drainase dapat membantu mengurangi tekanan ini dengan mengalihkan air menjauh dari fondasi, sehingga meminimalkan resiko. Nama saya Muhammad Fatih Al-Ghifari, NRP 22-2023-231. Pertumbuhan biologis dan pembusukan pada bahan bangunan. Selain berdampak langsung pada fondasi, drainase yang buruk juga dapat menyebabkan peningkatan kadar air di dalam bangunan. Kelembapan yang berlebihan ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan biologis dan dapat menyebabkan elemen kayu pada bangunan membusuk seiring waktu. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi penghuni dan melemahkan komponen struktural bangunan sehingga memerlukan perbaikan ekstensif dan berpotensi menimbulkan biaya restorasi yang signifikan. Kerusakan lanskap dan estetika. Drainase yang efektif tidak hanya penting bagi pengguna itu sendiri, tetapi juga bagi lanskap di sekitarnya. Drainase yang buruk dapat mengakibatkan genangan air yang dapat membunuh tanaman, mengikis hamparan taman, dan membunuh tanaman. Mengubah halaman menjadi rawa berlumpur. Hal ini tidak hanya mempengaruhi daya tarik estetika properti, tetapi juga dapat menurunkan nilai pasarnya dan membuatnya kurang menarik bagi calon pembeli dan penyewanya. Solusi koreksi drainase. Mengenali tanda-tanda drainase yang buruk sejak dini dapat menghemat biaya dan ketidaknyamanan bagi pemilik properti. Indikator umumnya meliputi genangan air di sekitar bangunan setelah hujan, bau lembab atau apek di sekitar bangunan setelah hujan, di dalam dan retakan yang terlihat pada fondasi. Setelah diidentifikasi, ada beberapa strategi perbaikan drainase yang dapat digunakan. Nama saya Naufal Sabani Santosa dengan NIM 22-2023-197. Yang pertama, memasang saluran air Perancis. Salah satu solusi efektif adalah pemasangan saluran drainase Perancis. Saluran drainase ini berupa parit berisi kerikil yang berisi pipa berlubang, yang mengalihkan air permukaan dan air tanah menjauh dari fondasi, dengan menyediakan jalur bagi air untuk mengalir. Saluran drainase ini membantu mengurangi tekanan hidrostatik pada dinding fondasi dan mengurangi pemuaian dan penyusutan tanah. Perkenalkan, nama saya Febrian Lucia Putra dengan NRP 22-2023-194. 2. Sistem drainase permukaan. Untuk area dengan permukaan kedap air yang luas seperti beton atau aspal, sistem drainase permukaan yang tepat sangat penting.
Sistem ini meliputi permukaan bergradasi yang mengarahkan air ke titik drainase. Saluran drainase yang menangkap dan mengalirkan air permukaan, dan bak penampung yang mengumpulkan sedimen dan puing. 3. Penyesuaian talang dan pipa pembuangan air. Talang air dan pipa pembuangan yang tidak dikonfigurasi dengan benar dapat mengarahkan air ke fondasi, bukan menjauhinya. Menyesuaikan sehingga dapat menyalurkan air secara efektif, menjauhi bangunan dapat mengurangi risiko kerusakan fondasi secara signifikan. Kenalkan, nama saya Kemal Malik Tahir, NRP 222023 199. Pentingnya drainasi yang efektif tidak dapat lebihkan dalam hal menjaga integritas dan keamanan struktural bangunan. Pemilik properti harus protektif dalam menerapkan sistem drainase dan pemeriksaan pemeliharaan rutin untuk mencegah konsekuensi mahal dari drainase yang buruk. Melibatkan profesional yang mengkhususkan diri dalam perbaikan fondasi dan perbaikan drainase dapat memberikan ketenangan pikiran dan melindungi investasi seseorang di properti mereka. Dengan menangani masalah drainase dengan segera dan efektif, pemilik properti dapat memastikan bahwa bangunan mereka tetap kering dan stabil berfungsi selama bertahun-tahun yang akan datang.